Oke, langsung saja guys, kita akan membahas sebuah film yang keren, penuh aksi tembak-menembak. Menembak dia, tapi ditolak. Hahaha. Fokus ke filmnya guys, film ini diperankan oleh Pamela Anderson yang menjadi pemeran utama dan yang penting juga wow banget bodinya. Sebaiknya bocil jangan lama-lama deh nonton film ini ya, soalnya bisa mengakibatkan tegang-tegang di anu kamu nantinya. Haha. Film ini bercerita tentang perang saudara kedua Amerika. Demokrasi lama dikuasai oleh satu kelompok tirani yang disebut Direktorat Kongres. Dan setiap kota di sana dalam keadaan darurat militer kecuali Steel Harbor. Kota bebas terakhir, tempat di mana orang-orang independen, perusuh, dan para kriminal menjadikannya kota perdagangan senjata baru. Pertama kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang menarik indah di atas panggung dengan sedikit kuyuran air, sehingga membuat anunya, wow. Salah satu pengunjung mulai berteriak, "Ayo lepaskan semuanya, aku akan melihat. Ayo sayang, lepaskan." Dan tiba-tiba, penari seksi itu berhenti menari dan mencopot sepatu hak tingginya. Lalu dilemparkanlah sepatu itu dan mengenai jidat pengunjung yang berteriak tadi. Nancaplah hak tinggi itu di jidatnya dan langsung modiar. "Jangan panggil aku sayang," kata penari itu sambil ke belakang panggung. Ya, dia adalah Bear Ware atau nama panjangnya Barbara Ware. Sosok perempuan yang akan mengisi cerita di sepanjang film ini. Selain menari, dia juga pemilik bar di kota itu dan juga dia bekerja sebagai apa saja termasuk pembunuh bayaran. Lalu terlihat Barbara di profesi lainnya. Ia sedang dalam misi penyelamatan seorang gadis yang sedang disekap di sebuah ruangan terkunci. Barbara mencoba masuk ke ruangan di mana gadis itu disekap, tapi dia terlihat oleh seseorang dan dengan cerdasnya, dia beralasan mencari korek. Dan rokok yang diemutnya, ternyata senjata rahasia yang bisa mengeluarkan jarum dan mengenai jidat penjaga itu. Lalu isdetlah penjaga itu. Barbara masuk dan menyelamatkan bocah gadis itu. Setelah kejar-kejaran, ditembaki si pencuri bocah itu. Akhirnya Barbara lolos membawa bocah itu kepada kedua orang tuanya. Karena orang tua bocah itu tidak membayar Barbara sesuai perjanjian, maka mobil ortu bocah itu sebagai ganti bayaran Barbara. Ya, dapat uang cash dan juga mobil. Keren. Scene lainnya memperlihatkan seorang wanita yang tanpa pakaiannya sedang diinterogasi dengan cara dibaca pikirannya. Beberapa pertanyaan ditanyakan kepada wanita itu, antara lain Dr. Corin. "Jawab Dr. Corin, simak baik-baik dan jangan kemana-mana. Kita akan tahu siapa itu Dr. Corin nanti." Oke, lanjut ke wanita yang diinterogasi ini. Dia berkata bahwa Dr. Corin menuju ke Steel Harbor sama seorang pejuang kemerdekaan yang bernama Axel. Dan mereka menuju Steel Harbor untuk mencari lensa kontak mata yang sedang berada di tangan seseorang yang bernama Tuan Craig. Dr. Corin dan Axel butuh lensa mata itu karena agar lolos mengidentifikasi retina untuk pergi ke Kanada. Dan dimatikanlah wanita itu setelah orang-orang itu mendapatkan informasi tentang Dr. Corin. Oh, jangan sekali. Sekarang kita menuju ke Dr. Corin dan Axel yang sedang di dalam mobil bersama dua orang temannya. Dan tiba-tiba dihadang dua mobil polisi. Dua orang temannya turun menemui polisi itu. Dan ditembaklah polisi itu. Dan ternyata dua orang temannya ini berkhianat dan mereka memberondong mobil yang dikendarai Dr. Corin dan Axel. Tapi untungnya si dokter dan Axel berhasil kabur dari orang-orang itu dan melanjutkan mencari Tuan Craig. Lalu Zing menampilkan Barbara yang lagi mau menjajakan tubuhnya kepada seorang botak, gendut hidung belang. Tapi bukan itu tujuan Barbara sebenarnya. Barbara sebenarnya hanya mengincar laki-laki yang ada di kamar sebelah laki-laki botak itu. Saat laki-laki botak itu sudah siap untuk bermain genjot-genjotan, Barbara menyuruh si botak itu untuk menghadap ke belakang. Barbara memukul kepala si botak dan akhirnya si botak tepar. Dan baru Barbara bisa menjalankan misinya. Barbara memasang bom di dinding agar dinding itu jebol. Barbara bisa masuk di kamar sebelah. Bom pun meledak dan dinding jebol.
Mendengar kekacauan bom itu, penjaga kamar sebelah mencari penyebabnya. Bertemulah dengan Barbara. Penjaga itu menyerang Barbara, mukul, menendang, menembaki Barbara. Tapi Barbara bisa membereskan mereka semua. Dan akhirnya tinggal satu laki-laki yang terikat tak berdaya di situ. Dia adalah Tuan Crab. Tuan Crab dibawa oleh Barbara dan diserahkan kepada seseorang di kota itu. Dan lanjut kita dibawa ke bar milik Barbara yang di sana kedatangan seorang polisi dan rombongannya yang sedang mencari orang. Dikarenakan beberapa hari kemarin, 2 orang anak buahnya telah dibunuh. Dan polisi itu mencari pelakunya di bar milik Barbara. Karena Barbara tahu karakter polisi itu, Barbara mengajak kompromi polisi itu dan memberikan sedikit uang pelicin agar pengunjung di barnya tidak jadi digeledah. Polisi itu setuju dan selesai masalah di bar itu. Dan beberapa hari kemudian, terlihat di bar kedatangan polisi dan delegasi dari Washington. Yang maksud tujuan delegasi itu ke Steel Harbor adalah untuk mencari dan menangkap Dr. Corin. Dr. Corin dan Axel pergi juga ke bar. Axel ingin meminta bantuan kepada Barbara. Tapi sebelumnya, Axel menemui Charlie, yaitu adik Barbara. Axel berkata kepada Charlie bahwa dia butuh bantuan Barbara. Dan Charlie menyuruh Axel pergi sebelum Barbara melihatnya dan menghajarnya. Dan benar saja, Barbara melihat Axel. Lalu, tonjok Axel. Dan Charlie pun menyuruh Axel dan Dr. Corin untuk pergi ke sebuah pabrik tua. Di sana mereka akan menemukan orang-orang resistensi atau orang yang akan membantu mereka. Lalu datanglah Smith yang membawa kontak lensa yang diambilnya dari mencongkel mata Tuan Crab. Smith meminta Barbara menyimpan lensa itu karena dia sangat takut karena teman-temannya dibantai oleh orang-orang Kongres. Karena Smith pernah mengkhianati Barbara dalam urusan bisnis dulu, Barbara gak mau menerima lensa itu. Akhirnya lensa itu ditinggalkan di bawah wastafel bar milik Barbara. Dan Charlie mengetahui lensa itu. Dan setelah Smith pergi, Charlie mengambil lensa itu. Dan anggota Kongres sedang membaca pikiran mayat yang baru saja mereka bunuh. Mayat itu adalah anak buah Smith tadi. Pikiran mayat itu dalam gambar menunjukkan Barbara dalam suatu tempat. Dan dari situ anggota Kongres atau polisi itu mengeluarkan surat penangkapan Barbara dan menggeledah isi bar milik Barbara untuk mencari lensa itu. Dan di sisi lain, Axel dan Dr. Corin sedang menemui Barbara. Mereka menjelaskan apa yang sudah terjadi sebenarnya dan siapa itu Dr. Corin. Dr. Corin menjelaskan kepada Barbara bahwa dirinya dulu adalah kepala penelitian medis untuk Kongres. Dan saat itu, Dr. Corin meneliti sebuah virus dan belakangan virus itu ingin dilepaskan ke semua wilayah. Dan setelah Dr. Corin tahu rencana Kongres, Dr. Corin memilih membelot dan pergi meninggalkan para anggota Kongres. Karena membelot itulah dia sekarang menjadi buronan Kongres. Karena Dr. Corin tahu semua rahasia di laboratorium para anggota Kongres tentang virus itu. Dr. Corin harus pergi ke Kanada untuk menyebarkan berita itu kepada dunia, serta membuat vaksin atau obat untuk virus itu di Kanada. Masalahnya, penjagaan para anggota Kongres sangat ketat. Dr. Corin butuh lensa kontak mata itu agar bisa melewati pemeriksaan retina mata yang dilakukan saat di bandara. Untuk itu, Dr. Corin meminta bantuan Barbara memberikan lensa itu, tetapi Barbara tidak membawa lensa itu karena pada saat Smith memberikan lensa itu padanya, dia tidak pernah menerimanya. Saat mereka bertiga lagi ngobrol, tiba-tiba gerombolan anggota Kongres mengepung mereka yang niatnya mencari Dr. Corin. Pada akhirnya, Dr. Corin harus dipindai retina karena jalan satu-satunya untuk mengenali Dr. Corin adalah pindai retina karena wajahnya sudah dioperasi plastik agar tidak mudah dikenali oleh anggota Kongres. Saat diperiksa, tiba-tiba mesin pemeriksanya error dan akhirnya Dr. Corin dan Axel diizinkan pergi dan para anggota Kongres tidak mengenali mereka karena mereka sudah membawa surat penggeledahan resmi. Maka dari itu, bar itu diperiksa dan digeledah. Tapi bukan dengan cara baik-baik, para anggota Kongres itu malah menghancurkan semua yang ada di bar itu. Sementara Charlie, Barbara, dan satu lagi pelayannya hanya bisa melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah barnya hancur, lalu Charlie bertanya kepada Barbara sebenarnya apa yang anggota Kongres itu cari. Barbara pun menjawab, sebuah lensa mata katanya. Dan ternyata lensa yang Charlie ambil saat Smith meletakkannya di bawah wastafel beberapa waktu yang lalu, Charlie pun memberikan lensa kepada Barbara agar diberikan kepada Dr. Corin dan Axel. Tapi Barbara malah berniat menjualnya kepada seseorang, sebut saja namanya Big Fatso. Meminta Big Fatso membayar sejumlah uang serta tiket pesawat untuk Charlie dan Barbara sendiri.
serta pengawalan sewaktu menuju bandara itu. Dan pada akhirnya, demi lensa itu, Big Fatso setuju dengan permintaan Barbara. Dan di lain tempat, Charlie berjalan menuju ke pabrik tua yang di sana ada temannya yang bernama Spike. Tapi sampai di sana, temannya serta anak buahnya sudah habis dibantai oleh anggota Kongres. Dan Charlie pun tertangkap oleh para anggota Kongres. Dan Charlie dipaksa mengatakan di mana lensa itu. Tapi Charlie tidak mengaku dan akhirnya Charlie terus disiksa di setrum. Dan pada akhirnya Charlie mati karena siksaan itu. Barbara mencari Charlie dan menemukan Charlie dalam keadaan sudah mati. Axel serta Dr. Corin juga ada di sana menyusul Barbara yang lagi menangisi kepergian Charlie. Dan demi Charlie, Axel memohon meminta bantuan Barbara agar bisa melewati Kongres itu dan bisa menaiki pesawat untuk pergi ke Kanada. Akhirnya Barbara mau membantu dan bersiap mengambil senjata lengkap untuk melawan para anggota Kongres serta mengantar si Corin dan Axel ke pesawatnya. Dan mereka bertiga berangkat dengan menaiki mobil, tapi bukannya ke bandara. Tapi Barbara malah menemui Big Fatso dan menjual lensa itu ke Big Fatso. Axel dan Dr. Corin terlihat marah melihat Barbara ingin menjual lensa itu, karena mereka membutuhkan lensa itu untuk melewati petugas di bandara. Lensa itu diberikan Big Fatso dan Barbara meminta bayarannya. Tapi bukannya Big Fatso membayar uangnya, tapi Big Fatso malah mengkhianati Barbara. Big Fatso bersekongkol dengan anggota Kongres dan tak lama pun anggota Kongres bermunculan dengan sirine di mobilnya dan mengepung mereka bertiga. Salah satu anggota disuruh memborgol Barbara, yaitu Chief Willis yang biasa minum di bar milik Barbara. Tapi bukannya memborgol Barbara, Chief Willis malah memberikan granat di tangan Barbara dan tidak memborgol Barbara. Dan Barbara melempar granat itu ke atas dan meledak pas mengenai Big Fatso. Chief Willis berteriak ada granat dan semua orang di situ berlari menyelamatkan diri. Dan kesempatan itu digunakan mereka untuk kabur dari kepungan. Serta Chief Willis ikut serta dengan Barbara dan terjadilah adegan kejar-kejaran mobil yang seru. Axel mengambil kemudi sedangkan Barbara beralih menunggangi motor yang dibawa di mobil itu. Dengan menggunakan motor, Barbara meroket mobil yang mengejar Axel. Ledak mobil anggota Kongres. Dan Barbara melanjutkan aksinya dengan dibantu Axel serta Willis. Akhirnya mereka berhasil membunuh semua anggota Kongres yang ada di situ. Dan selanjutnya, Barbara dan Willis mengantarkan Dr. Corin dan Axel ke bandara. Tak lupa Barbara memberikan lensa mata itu kepada Dr. Corin supaya lolos pemeriksaan. Dan akhirnya Dr. Corin serta Axel berhasil menaiki pesawat. Dan film pun ditutup dengan Barbara yang ingin pergi ke Prancis. Sampai di sini film selesai guys. Mana? Seru gak filmnya? Gue menegangkan bukan? Oke, cukup sampai di sini videonya dan jangan lupa bantu subscribe channel ini. Like, komen, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tahu kalau ada video-video baru lagi. Oke, sampai ketemu lagi dan salam.